Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan SDN Negeri 30 Kubu Dalam yang kita cintai ini. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 30 Kubu Dalam, yang terhormat calon guru penggera angkatan 11, dan yang istimewa yaitu kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita pada siang hari ini. Baiklah, adapun acara kita pada siang hari ini adalah diseminasi budaya positif SDN Negeri 30 Kubu Dalam, calon guru penggara angkatan 11 Kota Padang tahun 2024. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, untuk presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh CGP kita yaitu Bapak Nispu Mabrur SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 30 Kubu Dalam, Bapak Syafriman SPD. Kemudian yang kami muliakan teman-teman seperjuangan, Bapak, Ibu, Majelis Guru, karyawan SD 30 Kubu Dalam. Izinkan kami dari CGP Angkatan 11 SDN 30 Kubu Dalam menyampaikan hasil dari kombinasi pembelajaran modul 1 CGP Angkatan 11 mulai dari modul 11 yaitu pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kemudian yang kedua peran dan nilai guru penggerak, yang ketiga paradigma perubahan seorang guru penggerak, yang walaupun kami yakin bahwa paradigma perubahan itu harus dimiliki oleh seluruh guru. Yang keempat yaitu modul 14 budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu karyawan guru SD 30 Kubu Dalam, bagian saya itu adalah tentang budaya positif disiplin. Next. Baik Bapak Ibu, ini sebuah praktek yang sudah saya coba implementasikan.
Ingat, salah satu kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh ulang. Karena kalau itu sangat merugikan kita. Baik, begitu Bapak dan Ibu, bahwa pada pembelajaran modul 1 kami diberikan pemahaman bahwa mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman. Ada sebuah strategi yang diberikan, yaitu segitiga restitusi. Nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh CGP selanjutnya, tapi secara gamblang kami sampaikan bahwa mendisiplinkan anak tidak selalu dengan hukuman. Bagaimana kita mencari tahu terlebih dahulu kenapa atau apa alasan anak tersebut terlambat. Kemudian pun setidak sukanya kita terhadap alasan anak tadi terlambat, tetap kita memberikan penekanan kepada anak, bukan kepada hukuman, tetapi kepada penekanan bahwa keterlambatan itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh dan tidak dijadikan sebuah kebiasaan gitu, apalagi sebagai seorang murid. Yang kemudian setelah kita melakukan penekanan, kita mencari kesepakatan bersama siswa, mencari solusi bersama siswa, bagaimana akhirnya dia bisa menyelesaikan sendiri sampai tidak mengulangi lagi keterlambatan untuk hari-hari berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa itu disiplin? Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ya Bapak Ibu, ada yang megang HP Bapak Ibu? Ada yang punya scanner? Oke, boleh dicoba. Kira-kira apa kalau Bapak dan Ibu yang tidak punya QR code, saya kirimkan linknya untuk diisi sehingga Bapak Ibu bisa ya boleh Bu Putri ke depan untuk scan. Nanti akan muncul Jamboard, ada terbuka WA di sini. Ya, ada. Tolong baik, ini juga salah satu fasilitas aplikasi yang diajarkan kepada kami para CGP pada saat pemahaman materi secara online. Yaitu salah satunya adalah menggunakan aplikasi Jamboard. Sekalian Bapak Ibu sekalian, kami memperkenalkan aplikasi Jamboard. Jadi aplikasi Jamboard ini sebuah whiteboard yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk berkolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu bisa mengakomodir siswa yang pemalu untuk mengungkapkan jawaban mereka. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Cara menjawabnya, Bapak Ibu klik yang bagian yang mana nih? Bapak Ibu klik yang bagian ini, nanti akan keluar sticky note. Nah itu, silakan dibuat namanya, kemudian buat jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Di sini tadi kami meminta Bapak dan Ibu mengisi kira-kira pemahaman awal Bapak dan Ibu terhadap kata disiplin itu apa? Boleh satu kata, dua kata, silakan Bapak dan Ibu dimulai. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu,
aplikasi Jamboard ini kami perkenalkan juga sebagai bagian dari pembelajaran kami. Sekali lagi, aplikasi Jamboard ini bisa mengakomodir siswa yang tidak mau berbicara, yang susah berbicara, yang mungkin ada sebuah mungkin tekanan ketika dia menyampaikan pendapatnya ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada murid. Nah, di lewat media ini siswa akan bisa memberikan pemikiran dia, ide dia, jawaban dia terhadap pertanyaan kita para guru. Silakan. Ini siapa dia? Bu Putri ya? Ini siapa nih? Oke. Oh, sudah ada Bang Omin. Nah, tapi kira-kira Bang Omin, menurut Bang Omin disiplin itu apa Bang Omin? Buat nama, kemudian pengertian disiplin. Cara mengeditnya klik ini, Putri. Klik, kemudian muncul di sini titik 3. Klik ini, ada muncul titik 3, klik titik 3 itu, dan ada tulisan edit. Silakan diklik edit untuk mengedit jawaban kita. Gitu. Oh, alhamdulillah ada jawaban terhadap sebuah pertanyaan, apa itu disiplin tepat waktu. Siapa nih Bapak Ibu? Bu Putri. Kemudian berarti Bu Putri 2 kali membuat ya? Nama 1, jawaban 1. Yang kemudian yang kedua, disiplin adalah apa nih? Besarin oke. Disiplin adalah melakukan sesuatu dengan tepat dan cepat. Luar biasa, Pak Iwan. Terima kasih banyak, Bang Omin. Disiplin itu mematuhi aturan yang telah disepakati. Luar biasa. Yang di atas, Rizky. Pak Mustaqim, disiplin itu kosong, no komen. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan jawaban melalui Jamboard ini. Sekali lagi sekalian kami memperkenalkan aplikasi Jamboard sebagai bagian dari pembelajaran yang sudah diberikan kepada kami. Sekali lagi ini bisa mengakomodir anak-anak yang susah untuk menyampaikan jawaban mereka secara langsung. Dan juga ini bisa dijadikan sebagai media untuk bekerja secara berkolaborasi. Ya, betul ya, secara berkolaborasi. Mungkin karena kita memiliki tablet, memiliki Chromebook, mungkin itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pembelajaran berkolaborasi berbasis perangkat untuk siswa kita di SDN 30 Tugu Dalam. Baik, kembali ke slide Rizky. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, izinkan kami menyampaikan bahwa menurut Diani Gosen, kayak salah satu aplikasi Gojek aja ya, dalam Restructuring School Discipline 2021, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang berarti belajar, yang bermakna pengontrolan diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita anggap benar, nilai-nilai yang kita sepakati lewat pemahaman kita yang lahir dari hati nurani kita. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang lahir dari pemikiran mungkin bisa salah, tetapi ketika lahirnya dari hati nurani kita itu adalah sebuah kebenaran. Maka kalau kita dihadapkan pada satu kondisi, apakah kondisi itu salah atau benar, ketika pemikiran kita mengatakan itu benar, itu masih bisa dipertanyakan kebenarannya. Tetapi ketika hati nurani kita yang sudah mengatakan itu benar, itu sudah 100% benar. Disiplin berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena orang yang disiplin mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama terhadap suatu nilai-nilai yang diterapkan di masyarakat.
Oke, apa itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu sekalian? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan sekali lagi penekanannya seperti yang saya sampaikan tadi, lahirnya dari hati nurani manusia. Baik, next, Pak Rizky. Diane Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam diri akan terbangun. Karena memang yang kuat itu motivasi ketika motivasi itu lahir dalam diri kita. Ketika motivasi lahir dari luar, berupa ujian mungkin, ketika reward mungkin dalam suatu pembelajaran yang kami terima, ternyata itu bisa berefek negatif juga. Maka yang dikedepankan di sini adalah motivasi intrinsik. Yang mau dibangun di sini adalah motivasi intrinsik. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak dan Ibu itu tergambar pada 8 bisa dikatakan 8 kesepakatan bersama. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yang kedua IGO Primary Years Program (PYP), kemudian 9 pilar karakter Indonesia Higher Tech Foundation. Kemudian yang keempat itu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian yang kelima The 7 Essential Virtues. Kemudian yang keenam The Virtues Project nilai-nilai kebajikan. Yuk kita lihat nilai-nilai kebajikan apa saja yang dilahirkan, yang diharapkan pada poin-poin kesepakatan bersama ini. Silakan Pak Rizky. Yang pertama kita tahu bersama, pada kurikulum Merdeka tidak asing lagi bahwa tujuan dari profil siswa kita, profil murid kita yang diharapkan yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensinya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Mungkin kalau saya tidak lihat slide, tidak hafal, kecuali kalau dinyanyikan. Kalau dinyanyikan hafal, insya Allah. Jadi ternyata strategi bernyanyi dalam pembelajaran itu sebuah strategi yang bagus juga untuk mengasah ingatan anak-anak murid kita. Kemudian AIBO Primary Years Program ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau kita jelaskan satu-satu, tidak akan cukup 1 hari. Yang walaupun sebetulnya tak mampu saya menjelaskan satu persatu. Baik, dan kemudian 9 pilar karakter Indonesian Higher Tech ya. Ya Bud, bacanya Bud. Heritage Foundation (IHF) itu menyepakati nilai-nilai kebajikan itu. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga kejujuran. Yang keempat hormat dan santun. Yang kelima dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam percaya diri, kreatif, bekerja keras. Yang selanjutnya kepemimpinan dan keadilan. Yang selanjutnya baik dan rendah hati dan toleransi, kedamaian dan kesatuan. Penekanannya Bapak dan Ibu, ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada murid kita. Lanjut, nilai-nilai kebajikan yang tergambar disepakati bersama pada petunjuk hidup dan keterampilan hidup. Pada keterampilan hidup yang disepakati sebagai nilai-nilai kebajikan adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, yang kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Yang untuk nilai kebajikan petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian,
keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, kemudian ada berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan sampai ke bawahnya tanggung jawab dan persahabatan. Next, Pak Rizky. Dan ini Desain Essential Virtus menyepakati bersama terhadap nilai-nilai kebajikan, yaitu empati, dan kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini banyak dari The Virtus Project nilai kebajikan. Ini ada 4 kolom, mana lebih banyak nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang kemudian bisa diterapkan kepada murid kita. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya profil pelajaran Pancasila itu merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan yang sebetulnya masih banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita harapkan muncul dari murid-murid kita, siswa-siswa kita di sekolah. Jadi pasti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sebagai CGP Angkatan 11 yang pertama konsultasikan sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Next, Pak Mustaqim, rekan saya yang luar biasa, kasih aplaus untuk beliau untuk mempresentasikan slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, syukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan CGP Angkatan 11 tahun 2024 SDN 30 dalam. Kemudian kepada Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang ada di SDN 30 dalam yang sudah dipraktekkan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Mustaqim. Saya CGP Angkatan 11 tahun 2024. Pertama kita akan melihat bahwasanya ada di kita dengar dulu video pembuka ini. Disiplin positif, praktik segitiga restitusi oleh Mustaqim, Guru SD Negeri 30 dalam, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim. Saya dalam CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan melakukan implementasi mahasiswa saya sebagai restitusi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pelaksanaan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi.
Posisi kontrol guru sebagai manajer. Kasus 1. Murid terlambat karena merawat orang tua yang sakit. Segitiga restitusi yang dilakukan pada kasus pertama. 1. Menstabilkan identitas, meliputi menyampaikan setiap orang melakukan kesalahan, menyampaikan merawat orang tua merupakan perbuatan yang mulia. Validitas tindakan yang salah, meliputi menanyakan alasan terlambat, menanyakan apakah terlambat merupakan tindakan yang salah, menyampaikan konsekuensi apabila datang terlambat, menanyakan keyakinan, meliputi apa nilai-nilai yang disepakati dalam keyakinan kelas, menanyakan apakah terlambat merupakan tindakan yang melanggar keyakinan kelas, menanyakan upaya agar bisa datang lebih awal. Memberikan penguatan terkait komitmen dalam melaksanakan keyakinan kelas. Refleksi murid terkait segitiga restitusi yang dilakukan. Murid menyampaikan perasaannya setelah mempraktikkan penanganan kasus melalui penerapan segitiga restitusi. So itu dari kami video tentang praktik restitusi, segitiga restitusi untuk menangani kasus. Seperti yang sampaikan oleh Bapak Nisbu bahwasanya kita melihat kepada siswa tersebut jangan langsung hukum. Kalau dulu biasanya terlambat harus berdiri lama kan di depan kelas atau mengambil sampah begitu banyak. Tapi sekarang kita merubah paradigma kita dengan cara menanyakan kepada anak bagaimana, pokoknya kalau kita menanyakan terlambat, tapi kita tanyakan bagaimana supaya tidak terlambat. Kemudian yaitu pengalaman yang telah kami sampaikan dalam kelas. Next, selanjutnya kita akan berbicara motivasi perilaku dan keyakinan kelas. Pertama kita harus tahu bahwasanya yang membuat
seorang itu mau berbuat itu ada motif, ada motivasi. Karena ada hukuman, ada penghargaan dan restitusi. Kita akan membahasnya. Ya, pertama itu ada motivasi. Bagaimana faktor yang membuat kita mau bekerja, ya, berbuat. Kemudian kita lihat di sini bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita berbuat itu pasti kita berpikir dulu, kita renungkan, dan kenapa kita harus berbuat. Kemudian yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari luar? Karena motivasi ini ada dua. Pertama intrinsik, motivasi yang tumbuh dalam diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai dari kebajikan. Kemudian dari luar bisa berupa penghargaan, dan hukuman, dan ada restitusi di sini. Dan terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit. Ada juga anak yang karena takut maka dia mau mendisiplinkan dirinya. Dan terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kadang ada anak di kelas kalau tidak kita beri hadiah mereka tidak mau bekerja. Ini kan salah satu motivasi ekstrinsik yang tidak lama. Kemudian di sini ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Ini yang lebih tinggi motivasinya. Sementara ada juga motivasi sebagian dari anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang terakhir itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini tampak jelas ketika kita masuk ke dalam kelas, kadang memang ada anak yang mau belajar berniat dalam hatinya, maka itu anak yang berhasil dalam belajarnya. Kemudian ada juga anak kalau kita kasih permen senang hati mereka mau belajar dengan baik. Kemudian kalau ada hukuman, ada ancaman. Kalau tidak membuat PR tidak diberikan nilai, ini berupa ancaman kan. Itu juga ada anak-anak yang mau berbuat kalau tidak diancam tidak mau dia berbuat. Kalau tidak ditahan dia keluar mainnya dia mau berbuat. Jika ada juga seperti itu. Next. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat ya satu arah, ada orang yang menyampaikan itu sepakatnya hanya satu orang saja. Kalau melanggar itu ada hukumannya. Kemudian konsekuensi itu umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui. Itu beda lagi. Kalau konsekuensi kita sudah sampaikan kepada anak bahwasanya perbuatan kita itu melanggar. Kemudian konsekuensi adalah ketika jam olahraga, ketika dia terlambat 15 menit maka disuruh push up. Di sini bukan hukuman karena memang telah disampaikan oleh guru. Hukuman yang sebelumnya kita pahami bisa berubah menjadi konsekuensi bila telah sampaikan kepada siswa. Dan bagaimana restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan ada restitusi itu ada paradigma baru. Jika kita ada permasalahan anak, kita tidak langsung menjudge anak tersebut adalah anak nakal, tapi kita lihat dulu. Karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Kemudian ketika kita sudah punya keyakinan kelas, kita balikan kembali kepada anak tersebut. Nah Bapak, apakah telah melanggar keyakinan kelas? Kalau mereka sudah sepakat bersama, karena keyakinan kelas itu sifatnya dari bawah. Anak yang menyampaikan kepada guru. Setelah ada inisiatif dari anak, baru kita sepakati secara bersama. Next. Ya, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi yang kita lakukan. Karena identitas gagal, karena memang beberapa anak, umpamanya kita tinggal kelaskan. Kadang ada anak yang tinggal kelas, tapi dia merasa sudah gagal hidupnya, maka tidak mau lagi dia belajar, datang ke sekolah. Itu kadang-kadang hukuman itu sangat berefek samping yang lama teringatnya. Jika ada anak dihukum keras oleh gurunya, ya, kemudian teringat lama. Jika dia tidak besar, ingat gurunya. Yang diingat anak pelajarannya, tapi hukuman yang pernah dia berikan kepada anak tersebut. Ini bahayanya hukuman. Kalau memang kita mencederai fisiknya apalagi kan. Kemudian di sini identitas sukses kita berikan konsekuensi. Ya, satu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu ada konsekuensi kita bersama, ada risikonya. Sementara restitusi itu memberikan paradigma baru. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Selanjutnya korban mendapatkan ada ganti, maksudnya bertanggung jawab atas perilakunya.
Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya masalah akan mudah terpecahkan. Next. Dan selanjutnya ya, kalau hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Maka sifatnya hukuman itu ancaman yang tegas. Bila orang yang melanggar, maka akibatnya ya akan membawa dampak yang luar biasa kepada anak. Kemudian kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sementara dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita menyerahkan restitusi, anak sendiri yang merasa salah. Setelah dia salah, apa yang dia lakukan? Maka dia akan minta maaf atau ada merusak barang teman, dia akan memperbaikinya. Itu ada rasa tanggung jawab. Next. Jadi juga masih dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sifatnya hukuman pasti ada paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri yang buruk. Kemudian murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Maka banyak anak-anak yang takut ketika dia salah karena hukuman itu ya luar biasa, maka dia tidak mau mengakui. Kemarin yang terbaru kan kehilangan HP. Jadi kehilangan HP itu merupakan sebuah ya tidak sampai hari ini dia tidak mau mengakui kesalahannya. Atau ya takut untuk menyampaikan. Mudah-mudahan bisa kasus HP ini bisa sadar anak tersebut bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Kemudian dalam konsekuensi ada stimulus dan respon. Kemudian ada konsep diri. Kemudian pada ya restitusi ada teori kontrol. Kemudian mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat. Jadi kesimpulannya bahwasanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sangat berbeda, apalagi dalam penanganan. Next. Ya, ini kesimpulannya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Nah, jadi di sini ada beberapa nih Bapak Ibu bisa memilih. Pokoknya mencatat 100 kali dalam buku, apakah itu hukuman atau konsekuensi, silakan boleh dijawab. Ya, kemudian lari milih lapangan, terlambat, ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini kita lihat mencatat 100 kali ini karena tidak pernah disampaikan oleh guru itu berupa hukuman. Ya, walaupun itu hanya sekedar menulis, tapi tidak pernah ya anak-anak yang disepakati hanya oleh guru. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah itu merupakan hukuman. Beda dengan pelajaran PJOK. Memang sudah disepakati bersama, hukuman beralih menjadi konsekuensi. Kita bahas 5 aja, kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, terima kasih Bu, itu konsekuensi. Karena ini merupakan sebuah tanggung jawab untuk membersihkan meja yang dicoret. Dan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masih sifatnya tiba-tiba. Ketika datang guru, kenapa tidak pakai masker, silakan push up. Ini juga bentuknya adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu adalah konsekuensi. Next. Kemudian ya dihukum oleh penghargaan dan disampaikan oleh Pak Isbu bahwasanya ketika seorang ya ada penghargaan, maka orang tersebut sifatnya hanya mengharapkan penghargaan. Ketika tidak mendapatkan penghargaan, maka mereka merasa gagal. Kita lihat ya perlombaan. Kalau tidak juara 1 berarti gagal hidupnya. Karena memang sebuah penghargaan itu merasa dia sudah menang. Nah, ini yang membuat dihukum oleh penghargaan. Karena perbuatannya hanya mengharapkan penghargaan dari seseorang. Ya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu kadang tidak efektif kalau terlalu lama. Ketika kita membawa ya oleh-oleh di kelas untuk anak-anak berprestasi, maka keinginannya hanya ingin oleh-oleh, materi tidak didapat. Maka ketika ada sebuah penelitian, ketika seorang berperilaku karena takut hukuman, kemudian karena mendapatkan penghargaan, itu tidak akan lama bertahannya.
materi yang kita sampaikan tidak terlalu mendalam bagi mereka. Beda dengan anak yang belajar ingin menghargai dirinya, mengetahui nilai kebajikan itu lebih lama tersimpan. Kalau kita sekarang ditanya apakah pengalaman SD, kita masih ingat kalau itu adalah sebuah keinginan kita dalam belajar. Tapi kalau sifatnya sementara itu juga tidak berlangsung lama. Lanjut, penghargaan itu mengurangi ketepatannya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kemudian pengaruh jangka pendeknya di sini, penghargaan efektif bila dalam waktu yang tidak terus menerus. Umpamanya memang kita sudah berniat baik memberikan penghargaan. Jadi itu memang sebuah motivasi ekstrinsik, tapi tidak untuk jangka panjang. Umpamanya kemarin kan ada juara kelas, itu bisa kita gunakan. Kenapa? Karena membangkitkan semangat untuk seluruh kelas, termasuk orang tua, untuk mendisplay kelasnya menjadi terbaik. Next. Kemudian keyakinan kelas. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Mungkin demikian untuk saya sampaikan. Kita lanjut kepada Bu Siska, kepada Bu Siska. Terima kasih kepada Pak Mustaqim yang sudah mempersilakan. Oke, moderator dilatih awali oleh Pak Mustaqim. Semangat luar biasa sama Pak Mustaqim. Berikan aplaus lagi Bapak Ibu kepada Bapak Mustaqim. Selanjutnya baiklah awal kata yang sudah disampaikan oleh Bapak Nispu dan Bapak Mustaqim. Lanjut ke slide Bu Siska, yaitu tentang diskriminasi positif. Aksi nyata model 4 di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri presentasi kita kali ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Next. Jadi inilah, selamat menyaksikan video yang Bu Siska buat. Ini saya akan mendemonstrasikan demokrasi kontekstual dengan tema segitiga retribusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Nah, itulah aksi nyata yang sudah kita lakukan. Tadi dapat 3 video yang sudah kita paparkan Bapak Ibu. Nah, jadi lanjut kita ke mengapa keyakinan bukan peraturan. Nah, di sini mungkin kita tadi Bapak Nispu dan Bapak Mustaqim mengarahkan ke restitusi segitiga dan budaya positif di sekolah. Jadi Siska menyampaikan untuk peraturan di sekolah seorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Dan alhamdulillah di SDN 30 Kubu Dalam karena diberikan perlombaan oleh kepala sekolah kita semua kelas alhamdulillah sudah mempunyai peraturan kelas. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita buat, budaya positif di sekolah kita lebih semangat lagi dan bisa kita aplikasikan ke depannya lebih baik lagi. Lanjut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di materi sini Siska menjelaskan lagi bahwa keyakinan kelas tidak hanya di hari 1 bulan saja. Kalau dapat bukan maksud untuk menggurui, kita lebih mengingatkan kembali setiap hari kalau dapat kepada murid kita atas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Next, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini jawabannya. Jadi, mengapa kita memilih peraturan helm? Misalnya ini satu masalah ya Bapak Ibu ya. Peraturan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, saat pandemi Covid, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, di sini mungkin nilai-nilai keselamatan. Contoh yang 1 dan 2 yaitu mengarahkan ke nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita buat sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak membeda-bedakan antara kita memakai helm, kita wajib. Untuk apa Bapak Ibu kita memakai helm? Keselamatan, terima kasih. Dan kenapa saat Covid kita memakai masker? Untuk keselamatan kita juga, berarti nilai-nilai untuk keselamatan di diri. Next, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi kita di dalam kelas kalau dapat kita dengan siswa. Jadi satu arah, tidak pergi keluar sana dia. Maksudnya tuh satu arah itu Bapak Ibu, kita di dalam kelas saling memberikan masukan kepada mereka di dalam kelas. Apa yang harus kita buat peraturan di dalam kelas seperti itu. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut next. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Nah, di sini kita masuk lagi ke keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah dan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat oleh bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi
dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti tadi mungkin ini balik ya Pak Rizky ya. Coba next lagi. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertamanya peraturan. Yang di sebelah kolom selanjutnya ada nilai kebajikan yang dituju. Di sini keyakinan kelas Siska mau memberikan sharingan kepada Bapak Ibu, yaitu kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya yang dituju apa kira-kira Bapak Ibu? Ke nilai kebaikannya, kembalikan barang ke tempatnya. Kita diajarkan tanggung jawab, disiplin, dan lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Masuk ke mana itu Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi keperkelahian, ya keamanan ya Bu. Terima kasih Bu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai apa Bu? Kedisiplinan, mantap. Dilarang masuk kekerasan, melakukan kekerasan. Masuk ke mana tuh Bapak Ibu? Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Masuk ke mana Bapak Ibu? Ke kesehatan. Terima kasih Bu. Bergantian atau menunggu giliran? Apa ayo? Antrian atau disiplin. Bagus. Dilarang merokok. Apa nilai kebajikannya Bapak Ibu? Kesehatan. Mantap. Gunakan masker. Kesehatan lagi. Berjalan di kelas dan koridor. Keselamatan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini gunanya biar gak ngantuk Bapak Ibu ini. Nah, terima kasih yang sudah aktif. Lagi next Bu. Pak. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan kelas, kalimat positif peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kita lihat satu persatu dulu. Peraturan kelas. Adakah Bapak Ibu bilang ke anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ada Bu? Menjaga apa kita Bapak Ibu? Kebersihan kelas. Jadi budaya positif yang dihadirkannya yaitu buang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas kita yaitu menjaga kebersihan. Lanjut, tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Keyakinan kelas kita kedisiplinan seperti itu. Lanjut, ini adalah hasil karya dari siswa, yaitu tidak boleh berbohong. Budaya positifnya berkata jujur. Keyakinan kelas kita apa? Kejujuran. Lanjut, mengumpulkan tugas tepat waktu. Peraturan positif kita apa Bapak Ibu? Bisa kita bacakan sama-sama? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Keyakinan kelas kita disiplin. Lanjut, yang kelima, melaksanakan piket kelas. Apa kalimat positifnya? Melaksanakan piket kelas. Keyakinan kelas kita tanggung jawab. Semoga anak kita bisa bertanggung jawab dalam membersihkan kelasnya. Yang keenam, tidak boleh berkata kasar. Termasuk kalimat positif peraturan kelas apa itu Bu? Bagus, berbicara dengan sopan. Terima kasih Bu. Keyakinan kelas kita saling menghormati. Yang ketujuh, tidak boleh berkelahi, yaitu kalimat positifnya berteman dengan semua teman dan rukun dengan teman, saling menghormati. Lanjut, membawa buku pelajaran sesuai daftar. Nah, ini kita bilang ke anak supaya apa Bapak Ibu? Kadang ada anak-anak yang membawa semua mata pelajaran, membuat badannya udah kayak gini aja bongkok. Nah, jadi kita buatlah peraturan kelas supaya anak membawa pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi budaya positifnya yaitu membuat buku pelajaran sesuai daftar. Keyakinan kelasnya apa itu Bu? Pak, disiplin. Terima kasih. Lanjut 9, membantu teman. Apa kalimat positifnya? Sama, membantu teman. Jadi keyakinan kelasnya empati, masuk ke empati. 10, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalimat positifnya
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinannya yaitu keimanan. Sebagusnya berdoa, dan ini kita awalkan di nomor 1. Nah, mudah-mudahan ini adalah pelajaran untuk kita semua, biar di dalam kelas kita lebih semangat lagi untuk membuat kesepakatan dengan siswa kita ya Bapak Ibu. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada yaitu menghormati semua murid, diharapkan untuk menghormati guru dan teman di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kalau apabila sudah semua kelas melaksanakan, kita buatlah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada pajangan-pajangan kita di kelas, kalau dapat itu dari anak. Nah, jadi komunikasinya semua murid diharapkan untuk bersikap sopan. Nah, ini yang seperti anak yang menularkan pikirannya, dari kitalah yang membuatnya menjadi kolom-kolom dan kita pajangkan di depan kelas kita seperti itu. Lanjut Pak Rizky. Diseminasi. Nah, lanjut ke materi yang ke selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah itu? Marilah kita dengarkan. Pak Rizky, next. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita ngapain biasanya Bapak Ibu? Makan, minum. Nah, itu jawabannya ya. Makan, minum. Apa lagi? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Berolahraga, ya, berolahraga kita ya. Nah, lanjut, kebutuhan untuk diterima dan kasih sayang. Apa itu salah satunya Bapak Ibu? Kebutuhan untuk diterima dan kasih sayang dari. Jadi kalau kita sama dengan siswa, pasti harus ada feedbacknya antara guru dan siswa. Kalau misalnya dia nakal, bolehkah kita marahi? Boleh, tapi dengan sekata yang begitulah yang kita pelajari di CGP. Kita tidak boleh namanya menuduh dan menuding anak. Kasih sayanglah yang kita berikan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bukan maksud untuk mengajarkan, cuma memberikan apa yang sudah kita dapat. Lanjut yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan dan kebebasan apa itu salah satunya Bapak Ibu? Kebutuhan dan kebebasan. Ya, berpendapat boleh, kita bebas berpendapat. Apalagi Bapak Ibu kebutuhan dan kebebasan? Ada tambahan kebutuhan dan kebebasan? Ya, ibaratnya kita tidak terkekang gitu ya. Kita bebas, inginnya anak tuh rileks dalam menerima pembelajaran di sekolah, dan begitupun kepada kita sebagai guru. Yang keempat, kebutuhan dan kesenangan. Kebutuhan dan kesenangan. Kebutuhan kita tahu ya Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kebutuhan kita? Kebutuhan kita? Makan. Makan lagi. Nah, kesenangan kita yaitu ya hadir di sekolah dengan penuh semangat. Lanjut yang kelima, kebutuhan dan penguasaan. Dan kebutuhan dan penguasaan ya kita di lingkungan sekolah dan saat kita memberikan pengarahan pada siswa dan kita menguasai materi yang kita berikan atau ajarkan. Next. Dan inilah 5 posisi kontrol. Menurut serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Oke, 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada satu masalah. Next Pak Rizky. Ada satu masalah. Nah, inilah yang dimaksud nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana itu teman yang 5 posisi kontrol tadi. Pertama yaitu studi kasusnya Bu Cika, guru wali kelas 4A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tino namanya. Beberapa anak telah mengeluarkan Tino yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Cika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Apa
Mengapa kira-kira Tino melakukan itu? Nah, kita saksikan jawaban selanjutnya. Satu-satu Pak. Nah, makasih Pak Rizky. Alasan Tino yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tino adalah apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup. Nah, betul, sama dengan jawabannya dengan Bapak Ibu, yaitu makan. Nah, jadi bertahan hidup. Lanjut, yang kedua alasan Tino yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tino adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dia. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak Rizky, alasan Tino yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tino sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, disinilah yang maksud dari kekuasaan tadi. Nah, lanjut yang ketiga, alasan Tino yang keempat karena dia merasa bosan. Nah, dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang beragam, beraneka ragam. Maka Tino sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Anu gaduh lah kawannya, diganggulah temannya. Dan lanjut yang kelima, alasan Tino karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tino sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, seperti itulah 5 restitusi 5 posisi kontrol. Lanjut ke depannya Bapak. Lanjut. Next. Terus. Dan stop. Nah, ini adalah materi yang ke-6 terakhir. Jadi mungkin tahapan dalam segi 3 restitusi yang disampaikan oleh rekan kita tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas segi 3 restitusinya, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas seperti tadi. Lanjut Bapak. Nah, inilah segi 3 restitusi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Nah, lanjut, adakah cara yang lebih reflektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Inilah pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Lanjut, menstabilkan identitas. Menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita yakinkan anak tersebut. Lanjut, menstabilkan identitas. Kita bilang kepada siswa yang bersalah tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan, awak salah. Nah, maksud maaf Bu, bukan mengajarkan. Itu adalah sama dengan kita memberikan membuat anak tuh takut. Jadi dalam restitusi ini menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah itu bagus? Seperti itu. Contoh yang kedua, pertanyaannya itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya kita menstabilkan dia agar kesalahannya tuh membuat dia tidak mengulang lagi. Oh iya, apa yang saya lakukan itu salah. Nah, seperti itu. Lanjut, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas sudah
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tanpa bersalah kita tidak bisa setiap apa yang kita lakukan pasti ada kesalahan untuk menjadi kita benar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang salah itu tidak selalu dia salah, pasti ada untuk kebenaran yang akan dilakukan sikapnya ke depannya gitu. Yang artinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lanjut Bapak Rizky. Sisi satu yang seperti tadi masih menjelaskan ini ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik. Ini adalah yang akan kita sampaikan ke murid agar si murid tidak ketakutan dalam apa yang mengungkapkan kebenarannya seperti itu. Lanjut Pak Rizky. Nah, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ke siswa kita sampaikan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu ya. Nah, jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita validasi anak supaya anak tidak bisa dia tidak baik seperti itu. Jadi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, inilah yang akan disampaikan kepada siswa. Lanjut, sesi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi terlambat kepada anak, kenapa terlambat agar dia tidak ketakutan. Kadang ada anak-anak, Bapak Ibu, dia terlambat, takut datang ke sekolah. Udah mah, terlambat, nggak mau lagi ke sekolah. Nah, jadi ini adalah tantangan untuk kita agar anak tidak takut ke sekolah walaupun dia terlambat, tapi dia tahu dengan kesalahannya seperti itu. Nah, menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak yang memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah seperti itu. Lanjut Bapak Rizky. Sesi yang ketiga sama yang di awal tadi, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Ini adalah pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa untuk merubahnya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah meyakinkan anak agar mereka tidak berbuat lagi kesalahan yang sudah dilakukannya. Next Pak Rizky. Terima kasih. Mungkin inilah presentasi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Presentasi kali ini semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Lanjut, ada satu lagi kesepakatan kelas sekolah. Ada Pak Ibu? Bapak Ibu, ini sebagai untuk kita ke depannya ya Bapak Ibu ya. Nah, dilanjutkan kepada Bapak Nisbo. Nah, ini Bapak Ibu sebagai penghujung untuk kita presentasi kita pada hari ini, yaitu Bapak Rizky tolong untuk diketikkan ya Bapak Rizky ya. Kesepakatan budaya positif di sekolah. Kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan guru menyambut kedatangan murid di depan pagar sekolah. Semoga kita bisa melaksanakan ini. Kalau dapat mungkin tidak mungkin, tapi kalau yang tidak mungkin, kalau kita kerjakan bersama Bapak Ibu pasti bisa, insya Allah. Kalau misalnya, kalau bukan guru penggerak, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuman kita bagaimana ke depannya, ini pun masuk ke dalam PMM. Kita sudah masuk ke program tambahan
pekerjaan tambahan kita, yaitu tentang guru piket. Dan ini menyambut kedatangan guru di depan kelas, semoga kita bisa melaksanakan. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang bisa kita sepakati untuk budaya positif di sekolah kita? Mohon masukannya. Terima kasih. Silakan Pak, ke depan aja Pak. Boleh nampak? Pak. Baik, terima kasih. Setelah mendengarkan paparan atau presentasi dari 3 guru penggerak, calon guru penggerak, adalah sisi baiknya mendukung program sekolah, karena Bapak Ibu harus paham, mengerti betul apa itu budaya. Ya. Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan itu ya sering dilakukan, lalu dilakukan. Nah, budaya bagaimana? Positif. Untuk siapa? Untuk sekolah. Tadi ada ide terakhir, kesepakatan budaya positif. Sebelum Siska mengajukan ini, Bapak telah berharap gitu ya kepada guru penggerak ini, tolong dibikin kesepakatan budaya positif yang kira-kira bisa kita lakukan. Kembali pada awal tadi, ya dari awal ketiga dalam gerak ini menyampaikan tentang disiplin. Disiplin itu singkat saja artinya patuh dan taat, itu aja. Nah, kalau kata-kata dasarnya asalnya tadi kata Panis itu disiplin belajar, karena belajar itu bagaimana? Berubah bagaimana? Tentu dari yang tidak baik ke yang baik. Nah, mari ada satu usul dari penggerak saya, guru menyambut kedatangan murid ke depan pagar sekolah. Baik, disiplin guru melakukan ini lagi. Kalau misalnya diapakan bisa Pak. Nah, ini kan sudah lama Bapak canangkan ini. Sebelum Siska menjadi calon guru penggerak, apa tuh? Guru piket, tolong melaksanakan tugasnya termasuk ini. Semua guru nak mungkin lah ya. Hanya Romo sendiri yang berdiri di depan dengan siswa. Tapi nggak bersalah melihat situasi tidak keamanan. Nah, makanya karena ada dibekali dengan disiplin tadi, apa aturan kesepakatan bersekolah ini? Tolong, ya benar-benar kita lakukan. Sekolah lain telah melakukan, lihat minimal guru piket. Nggak mungkin semua guru bapak nggak mungkin. Bab kita sebanyak 21 orang ini, ada yang datang terlambat, ada yang datang tepat waktu, ada yang mungkin cuek saja, ada yang mungkin macam tipenya. Makanya bapak buat sering piket itu begitu. Jadi betul-betul bekerja piket hari itu dilaksanakan. Nah, kembali semuanya pada disiplin. Bagus. Ya, dan bertiga terguru Bapak telah paham disiplin. Mudah-mudahan berubah. Lalu ada satu hal mungkin yang Bapak tambahkan yang Pak Nesbu, ya bukan tanggapi. Katanya hukuman tidak penting. Nah, banyak pendapat pakar di dunia ini. Kalau menurut pendapat Maria Montessori, seorang ahli pendidik perkembangan Romawi, ada 3 cara dalam proses belajar anak itu membuat dia bisa berubah. Yang pertama, dengan memberikan ujian. Jadi kalau ada anak murid awal yang dapat pelajaran memberikan kebaikan pada sesama, kemudian yang positif tadilah diberi ujian. Dengan apa? Itu dengan kata-kata, ya, dengan tepuk tangan. Nah, anak begitu dalam ilmu jiwa psikologis begitu. Yang kedua, memberikan reward atau hadiah, benda lagi. Kedatangan anak ke depan itu, walaupun gula-gula atau buah yang dikasih, piala, buku, apa kayak itu adalah kebesaran bagi dia. Ya, dapat dibayangkan sang juara dunia hanya menyambut trofi sebesar ini, tetapi dunia dipegangnya itu.
Yang ketiga, hukuman. Ya. Jangan dikatakan hukuman yang penting. Karena hukuman penting, ya, kalau di Aceh itu orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Ya, dia hukuman. Apa? Hukuman juga membuat efek jerah. Lalu bagaimana hukuman yang dimaksud? Nah, untuk anak kita adalah hukuman yang humanis, yang membuat anak kita tidak kena mentalnya. Ya, dihukum dia, besok dia rajin lagi datang karena enak ibu membuat seperti itu. Dan dihukum dia malas sekolah. Itu namanya menghukum. Jadi kata-kata hukum ini, ya, berbeda sesuai dengan tingkat psikologisnya. Nah, untuk anak kita diberi hukuman yang, anak kalau terlambat tagak untuk menghormat bendera terakul, anak terlambat tagak itik terakul. Hukuman yang manis itu membuat dia jerah dari apa yang salah dibuatnya itu, kemudian dia mau berubah, dia menyadari bahwasanya itu baik. Kalau tidak saya perbaiki, saya ini malu saya. Kalau dulu ke depan berdiri dia kan ditontonkan namanya itu kita namanya tidak memberikan hukuman manis. Itu membuat mental dia menjadi tambah, ya, tidak mau belajar di sekolah. Besok kamu kalau kami banyak pas sekolah anak gitu. Malu sama ibu tu gaya mana, kerja mana, ada cubiknya, ada kata malu kawan. Enak. Itu yang masuk tadi. Jadi jangan salah artian. Nanti kalau baca tuh buku, ilmu jiwa pendidikan, kalau itu penggerak wawasan luas, apa itu hukuman pada siswa. Itu akan kaya dengan itu. Kalau kita adalah banyak tentang hukuman. Nah, jadi ada. Bahkan ada tiga tingkatnya. Anak 1 SD apa hukumannya? Anak kelas 2, 3. Kata ibu menyuruh anak menyapu itu tidak baik hukumannya. Baik itu. Tapi jangan memalukan dia. Ya. Kalau bapak dulu, kalau anak laki ya, urut punggungnya, yang mau menyapu nak, sana hatinya, dan dia lihat lo, ambil, aku udah tua, itu hukum. Jadi bahasanya itu berbeda. Ya. Kalau bicara nanti soal kedewasaan, bela ibu ke penjara, mana dana itu, apa lama isinan, berbagai macam hukuman, yang membuat kampulong, membuat pinggang, membuat itu, akhirnya yang untuk sembahyang, tobat, nasuhan, kembali ke Allah. Itulah kadang. Jadi kembali ya, tolong luruskan lagi. Ya, jangan dikatakan hukuman yang penting, tapi tolong dalami hukumannya bagaimana. Kalau anak tak dihukum, dia pakai batu manjo. Kalau manjo anak, awak dua-duanya ini. Kenapa bu? Hah? Anak panas itu disuruh di Birian, pacah Birian. Benar? Di Berangan, yo. Ditegur kan? Tegur tuh hukuman. Tapi apa ajar negurnya? Rudi, lain kali dia nak. Rudi apa? Ada depan Yo. Sesuatu itu dia melihat. Pacah itu, dia pada. Kayak yang positif. Dari belalaan atau orang apa cari pinjam boleh kita murah boleh pinjam balik dalam jauh betul. Iya dah, pinjam maksud. Ya, jadi jangan capek mengartikan tak boleh ya. Jadi ya, kita dulu banyak kita artikan. Itu barangkali. Nah ini bapak kepingin dari guru penggerak aja ya bro. Saya banyak sih. Nah, pampangkan ini buat apanya sekolah ini. Dibaca oleh semua orang. Kalau berkolaborasi itu agak masuk ke dalam. Karena berkolaborasi itu dibaca itu di orang ke dalam. Kan.
bersama-sama itu lagi tersiar kan. Nah bersama-sama banyak kan. Nah, kan kadang-kadang bahasa ulang itu kan tidak orang tahu. Dia orang nggak tahu berarti nggak bisa dia nanti melaksanakan. Nggak usah banyak-banyak pada suku, Pak Petakim, Pak Siska. Tapi yang rasanya betul terlaksana. Contoh, guru menyambut kedatangan murid di depan pagar sekolah bagus. Pak mainan kunci. Nah, terutama guru piket, kepala sekolah, ya, ramil, jaga sekolah, baju seragam lagi, baju segelintir ya. Ada perubahan lah, tidak ada berubah kan? Nah murid berubah, enak. Nah, disambut anak, salami, dan bersama-sama dalam apa nih? Bukan, ya. Jadi berkolaborasi dalam apa? Jadi ada berkolaborasi dalam apa? Iya kan Pak, ada masukan nggak dari Bapak? Dari Bapak itu? Tekan. Izin Pak. Ya, ini kan kata kerja. Iya. Betul, kata kerja yang akan kita kerjakan, yang akan membudaya terbaik di sekolah kita. Jika kita menjadi pendidik yang bisa dipatuhi oleh siswa, kan? Kan? Pak, yang pertama setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa hukuman itu ada kalanya penting ya Pak. Tapi berdasarkan apa yang kami, namun Pak berdasarkan apa yang kami dapat ya Pak, bukannya mengatakan hukuman itu tidak penting, tetapi seperti yang disampaikan, malahan salah satu fungsi kontrol guru itu adalah penghukum. Di situ Pak, ada 5 fungsi kontrol guru, ada teman, ada manajer. Salah satunya adalah penghukum. Artinya guru boleh memberikan hukuman, gitu Pak. Namun hukuman itu harus lebih kepada konsekuensi Pak. Yang kami peroleh Pak, kami peroleh dari pembelajaran di CGP. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu dilahirkan dari aturan Pak. Dari aturan yang terkadang aturan itu muncul dari guru. Yang terkadang karena keegoisan kita sebagai seorang guru, kadang aturan itu munculnya poinnya bertambah di kemudian hari gitu Pak. Contoh, kita tidak pernah menyepakati dengan anak boleh menghardik anak gitu ketika anak terlambat. Tetapi karena keegoisan kita berikan hukuman kepada anak berupa hardikan atau berupa vonisan, kamu bersalah, kamu ini gitu. Tetapi yang dimaksud hukuman sebetulnya mungkin apa ya Pak, bahasanya diperbaiki. Kami mendapat pemahaman bahwa bahasanya diperbaiki, hukum itu diganti dengan konsekuensi, di mana konsekuensi itu dilahirkan dari kesepakatan Pak. Dilahirkan dari kesepakatan antara guru dengan siswa. Sementara hukuman itu dilahirkan dari aturan. Aturan itu dari atas. Kalau kesepakatan itu bersama, sehingga kesepakatan yang dilahirkan, sehingga konsekuensi boleh dilakukan. Walaupun ada yang memandang konsekuensi itu berupa hukuman, tetapi hukuman yang berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pak. Itu yang kami maksud Pak. Tapi sama dengan yang Bapak sampaikan Pak. Tapi kami tidak menyalahkan hukuman. Terus yang kedua Pak, yang pertama kesepakatan kuliah positif ini sebetulnya kami di CGP diminta Pak. Seperti apa ketika kami mendapatkan sebuah pemahaman, ketika kami menjadi seorang calon guru penggerak, maka hal yang harus dilakukan jangan individualis. Artinya apa? Apa yang kami dapat, apa yang kami mau perbuat, jangan lakukan sendiri, lakukan bersama. Artinya apa? Visi yang kami bawa pun dilarang untuk visi individual. Tetapi bagaimana visi yang kami bawa sebagai calon guru penggerak itu ada visi untuk memajukan sekolah. Dan kami yakin Pak, memajukan sekolah sehebat apapun kami, sepandai apapun kami, kalau saya tidak bersama Pak. Untuk tadi menyambut kedatangan murid di depan pagar sekolah, kalau hanya satu-satu Pak, maka
akan berdampak negatif, Pak. Contoh, ketika ada guru yang berpiket menyambut kedatangan anak, pasti ketika ada guru yang terlambat, maka akan ada statement dari wali murid atau yang kelihatan, Pak. Guru piket tidak hanya menyambut siswa, ternyata guru piket juga menyambut guru gitu. Jadi harapannya Pak, kalau seandainya ada kesepakatan bersama ini, maka disiplin guru itu juga secara tidak langsung akan bisa diperbaiki, Pak. Misal jam 7 kita menyambut anak, maka guru-guru yang pagi maka sebelum jam 7 tentu sudah berada di sekolah untuk menyambut anak. Jangan sampai nanti kelihatan pandangan dari masyarakat, kelihatan guru-guru menyambut guru, bukan menyambut anak. Demikian, Pak. Jadi harapan kami diminta untuk memperbaiki visi kami, mengimplementasikan visi kami itu secara bersama, Pak. Ini tugas kami dari BDP, tugas kami dari program guru penggerak. Maka sangat minim sekali kalau seandainya itu ditugaskan kepada kami para calon guru penggerak saja gitu, Pak. Mungkin demikian, Pak, yang bisa termasuk ini, Pak. Ini sebetulnya Bapak Ibu, ini kami mau mengajarkan berkolaborasi lewat Canva, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan lihat tadi ya, Bapak Ibu, slide-nya di mana? Slide-nya kan di tempat Bu Siska ya, Bapak Ibu. Tapi Canva ini saya operasikan dari laptop saya, Bapak dan Ibu. Jadi Canva itu kita bisa berkolaborasi untuk membuat konten. Apakah itu konten pembelajaran atau apakah itu modul ajar. Jadi sebetulnya modul ajar kelas 4A, 4B itu bisa dikerjakan secara bersama di satu Canva. Misal bagian guru 4A guru yang mana, guru 4A bagian mana, 4B bagian yang mana gitu. Dan juga bahan ajar 4A membuat yang mana, itu bisa dikerjakan secara bersama menggunakan Canva ini, Bapak dan Ibu, sehingga kita juga bisa berkolaborasi bersama-sama membuat media ajar, membuat modul ajar secara berkolaborasi dalam satu waktu. Contoh tadi sangat berat, Bapak Ibu, sebetulnya. Saya misal mencari modul ajar, mencari perangkat sendiri, Pak Iwan mencari perangkat sendiri, gitu. Kemudian kami kumpulkan, padahal kami sama-sama mengajar ke sana. Kenapa tidak? Kemarin kami bisa berkolaborasi dalam satu media yang bisa dikerjakan dalam satu waktu oleh beberapa orang. Begitu, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak cuma meluruskan, memperjelas kalau Pak Nesbu terlihat sudah paham. Menahan nanti tujuan lain setelah pengertian hukuman tidak penting. Kemudian terkait dengan menyambut kedatangan siswa tadi, ya. Tadi ada kata Pak Nesbu, bagaimana guru yang terlambat. Kata terlambat itu bisa saja terjadi pada guru. Karena keadaan situasi apapun bisa terjadi. Dulu telah kita sepakati sebelum Pak Nesbu ke sini, di rapat dinas kita sepakati bahwasanya guru piket sudah hadir sebelum jam 7. Kita kena ribut. Kalau percaya buka kembali mobil rapat. Nah, kemudian jam berapa kita melaksanakan kegiatan sekolah? Senamkah, upacara kah, 7/4, ya Bu? Ya kan? Nah, 7/4 pagar ditutup lagi. Nggak ada guru nyampe anak itu. Yang tiba lewat 7/4 itu yang terlambat. Jadi kalau ada guru yang berdiri di depan pagar, datang guru pula disambut, tak terlambat kita masuk pada situ. Ada dulu komitmen kan? Ada kesepakatan. Saya nggak jalan, itu aja. Nah kalau upacara kita beri tengah waktu dulu, 7.30 mulainya boleh. Kenapa demikian? Karena memang 1 jam pelajaran digunakan upacara agar upacaranya matang, ya lengkap. Karena ada pelaksananya, yang ada tuh begini gitu pakai anak barisannya, memang begitu digunakan 1 jam pelajaran, berarti 40 menit.
atau 35 menit. Dihabiskan untuk upacara saja. Tapi selain itu 7/4 kalau bisa guru piket itu menyambut siswa. Nah, yang dikatakan terlambat itu datangnya sudah lewat 7/4. Selain guru piket bisa datang jam 7 sampai 7/4 kan begitu. Karena 7/4 kita sudah mulai kita sekolah. Apapun kita lakukan, ya. Upacara, senam pagi, kultum, mulai itu maksudnya, ya. Jadi dengan demikian kita telah memberikan suri teladan pada siswa kita, ya. Kita tidak peduli lah kita lihat orang lain, dia hebat dulu dong. Yang penting itu nanti Tuhan yang tahu. Yang penting kita usaha dulu, lihatkan dulu. Dan murid merasa dia dihargai, merasa dia disayangi, sambil pulang itu juga, ya. Nah, adakah ibu melaksanakan riwayat atau pujian di pulang sekolah? Lakukan, ya. Nah, pujian-pujian itu maksudnya siapa yang anak bapak ibu yang bisa menjawab ini boleh pulang duluan. Tak tahu ini jarang ada dia. Ibu, siapa anak yang terakhir pulang tuh apa itu? Karena mental, enggak. Tapi dia itu terus rajin lain. Besok sini pulang duluan lagi. Namun kamu si hari panjang pulang panjang. Nah, ibu punya trik kasih pertanyaan yang memungkinkan dia bisa menjawab besoknya. Mana ibu? Hah? Kan si Habibie pernah pulang capek dong. Nah, aja ibu aja sekali kadang ya. Kenal saya bu, walaupun agak kemudian tunjuk aja. Bibi kamu, capek dia pulang. Oh ada. Ibu di rumah kita mama. Oh dulu pulang mah. Tapi padahal dulu ada. Great report itu. Lakukanlah itu. Ya, kalau kita mendidik seperti itu. Kemudian apa yang pernah melakukan gini? Mencongak lagi. Tahu dengar? Tahu dah? Kerja lah kami buka. Kalau nio jasa anak apa ibu coba kuasahan tajam mencongak. Bertahap. Mencongak itu membuat memori anak tersimpan ilmu. Kalau pernah anak-anak berbosku itu Tresia itu Agnes itu orang-orang itu guru dari rumah ini semua. Maka kalau anak Cina itu terpintar dia matematika, mencongak. Itu sifatnya pelajaran ya yang diulang-ulang bertambah-tambah. Jadi yang menghadapi diulang balik tambah yang ditambah hadapi tambah dulu. Jadi ilmu menggunakan itu. Mencongak itu lebih baik pada pelajaran numerasi. Ya, maka itu lakukanlah. Saya ke pulang. Siapa yang duluan bisa menjawab boleh pulang. Lempet. Nah hebatnya kan? Hendak hebatnya? Maka jadi itu. Lama dong kan? Anggap tendang, pak lempat. Apa lari menilai? Nah, oke, tenang, kembali. 2 kali 2, balik menilai. GPR. Kamu nak hafal dari 2 ya. Besok depan ya. 5 tahun pak, 5 apa 5. Tapi besok ya. Nah, tinggal kemudian itu hukuman namanya pak. Itu hukuman, tapi hukuman yang gimana? Nah, mendidik. Mana adik-adik yang capek? Kamu bodoh kamu ini, apa kamu ini? Kita lain. Ada bodoh. Rajin nak ya, apa kali ya? Besok mau kan? Kalau berdua depan, kasih dia. Boleh dulu kecil yang ada.
Apa itu maaf jadi guru apa itu? Dalam kantong dulu dulu apa? Kadang mana? Tapi dulu. Tapi lebih. Iya. Jadi guru mak itu. Baik ya, terima kasih. Terima kasih pada guru JPKB ya yang memberikan semangat ya supaya anak didik kita lebih pintar, lebih ada perubahan lah dalam segala hal. Ya. Dan hendaknya terimbas juga pada guru yang lain karena mereka berkolaborasi berbagi dengan kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas masukannya. Baiklah, demikian Bapak Ibu hasil presentasi dari ketiga CGP Angkatan 11 kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan snacknya di Kamus lah.